Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Worostianing Tias, Bidan Magister Kesehatan. Saya dosen Universitas Airlangga yang ditugaskan di Prodi S1 Kebidanan dan Prodi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada program studi S1 Kebidanan, saya ditugaskan untuk membantu mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan kode mata kuliah KBA 336 yang diberikan pada mahasiswa semester 5 dengan beban studi sebanyak 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk menerapkan konsep dan teori fisiologi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dalam asuhan kebidanan yang komprehensif pada bayi baru lahir, tumbuh kembang bayi dan balita, serta imunisasi pada bayi dan balita. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning dengan mengedepankan kolaboratif dan partisipatif dari mahasiswa. Di antaranya dengan small group discussion, case-based learning, dan team-based project dalam berbagai bentuk pembelajaran seperti tutorial, praktikum skill, dan praktek klinik sebagai early exposure. Pada mata kuliah ini, saya membantu mengajar pada beberapa topik, yaitu kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita, pemberian nutrisi pada bayi dan balita, imunisasi pada bayi dan balita, serta manajemen dan dokumentasi asuhan kebidanan. Video pengajaran yang akan saya jelaskan pada topik pemberian nutrisi pada bayi dan balita yang disampaikan pada pertemuan keempat. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kuliah tatap muka dengan ceramah interaktif dan diskusi kasus melalui media PowerPoint, video pembuatan MPASI, media LTHF, ASI dan kolostrum sebagai inovasi atau kreativitas pembelajaran. Selain itu juga dilaksanakan demonstrasi pembuatan MPASI, mahasiswa juga akan belajar secara langsung menyiapkan MPASI, sehingga mahasiswa dapat memiliki pemahaman lebih mendalam terkait nutrisi dan pada bayi dan balita. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa akan diberikan penugasan dengan metode team-based project dalam menyusun MPASI dengan tujuan menganalisis dan menyusun contoh menu MPASI sesuai usia bayi. Penilaian pada mata kuliah ini berupa penilaian kognitif dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot 30%, penilaian partisipatif dalam penyelesaian kasus dari kegiatan case-based learning dalam tutorial dan diskusi kelompok serta penilaian team-based project dengan bobot 30%, praktikum skill dengan bobot 20%, serta penilaian selama early exposure di puskesmas dengan bobot 20%. Berikut adalah video kegiatan mengajar pada topik pemberian nutrisi pada bayi dan balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Ketemu lagi ya dengan saya. Pasti sudah kenal semua kan dengan saya, Ibu Worostianing Tias. Baik, untuk topik kita hari ini, kita akan membahas tentang pemberian nutrisi pada bayi dan balita. Pada mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita, bayi, balita, dan anak prasekolah, di pertemuan topik ini ada di pertemuan yang keempat ya. Sebelumnya kita sudah ada topik tentang kebutuhan nutrisi pada bayi balita. Nah, di situ sudah membahas lebih detail ya terkait kebutuhan apa saja sih zat gizi yang dibutuhkan untuk bayi dan balita. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas lebih mendalam terkait nutrisi, jenis nutrisi apa saja yang nanti bisa mengakomodir kebutuhan tersebut begitu. Oke, baik. Untuk nutrisi pada bayi balita yang kita ketahui dari pertemuan sebelumnya ya, bahwa zat gizi itu dibutuhkan untuk pertumbuhan, dibutuhkan oleh tubuh untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Sehingga untuk mencapai itu, bayi dan balita perlu mendapatkan nutrisi yang sesuai supaya nanti zat gizinya bisa didapatkan dengan baik. Nah, untuk pada nutrisi utama bayi di 0 sampai dengan 6 bulan apa yang diberikan? ASI ya, ASI saja ya, ASI eksklusif 0 sampai dengan 6 bulan. Untuk selanjutnya baru nanti akan kita berikan makanan pendamping ASI atau kita sebut selanjutnya MPASI. Oke.
Nah, ini adalah manfaat ASI. Silakan, siapa yang ingin menjelaskan tentang manfaat ASI? Oke, baik. Ya, silakan, Mbak siapa? Jadi perkenalkan, saya Esther Nugraheni, Bu. Saya izin Mbak menjawab manfaat ASI dari aspek gizi. Jadi dari aspek gizi, komposisi ASI itu sudah sesuai dengan kebutuhan bayi karena memang zat gizinya lengkap sesuai yang diperlukan bayi. Oke, sip, udah bagus ya. Itu dari aspek gizi. Kemudian mungkin dari aspek yang lain, silakan. Siapa yang ingin menjelaskan? Ya, Mbak siapa? Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Azmi, izin menjawab Bu. Untuk dari aspek psikologisnya mungkin karena dari menyusui itu kan terbentuk bonding Bu antara ibu dan bayi, jadinya bayinya jadi lebih tenang gitu. Oke, baik, tepat sekali ya. Baik, itu tadi manfaat ASI ya dari aspek gizi, dari aspek imunologis, aspek psikologis, kemudian aspek ekonomi, bahkan juga aspek kesehatan tidak hanya dari bayinya, ternyata juga dari ibunya juga ya. Kemudian juga memiliki aspek pada penundaan kehamilan ya, tadi sudah kita jelaskan, kita pelajari bersama. Selanjutnya, nah, terkait kebutuhan minum bayi. Biasanya kalau secara fisiologis, ibu nifas itu pada hari-hari pertama kadang mengeluhkan apa? Ya, betul, ASINya sedikit ya. Kita harus tahu terkait kebutuhan minum bayi supaya nanti bisa memberikan edukasi kepada ibunya. Bagaimana sih yang kalau misalnya produksi ASI dari ibu masih sedikit, ternyata memang kebutuhan minum bayi belum banyak ya. Di minggu pertama itu masih 100 sampai dengan 450 mili ya. Jadi itu dalam minggu pertama. Jadi belum banyak, dalam satu harinya itu juga belum banyak. Ini saat 1 minggu pertama. Di hari-hari pertama itu juga lebih sedikit ya. Selanjutnya di minggu kedua sampai ketiga 450 sampai dengan 600, sampai di minggu ke-12 sampai 24 sudah lebih banyak lagi ya. Nah, ini adalah gambar kolostrum, formilk, dan hinmilk. Baik, ini adalah kolostrum, formilk, dan hinmilk. Nah, ini contoh yang bisa dilihat langsung ya. Ini dari yang saya buat ini bukan ASI beneran ya yang saya buat. Ini adalah dari bahan Laute High Fidelity. Jadi dengan bahan ini Anda bisa membayangkan, memvisualisasi seperti apa sih yang namanya kolostrum, formilk, dan hinmilk. Supaya nanti bisa menjelaskan kepada ibunya. Kalau ibunya bilang, "Mbak, kok ASI saya bening ya?" Begitu. "Mbak, kok ASI saya warnanya kuning ya?" Kalau dilihat seperti ini. Nah, ada yang tahu nggak bedanya antara, selain warnanya, antara kolostrum, formilk, dan hinmilk? Baik, Mbak siapa namanya? Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Ima. Ya. Jadi izin menjawab, untuk kolostrum sendiri mengandung lebih banyak antibodi daripada ASI matur. Kemudian untuk formilk sendiri merupakan ASI yang keluar di awal saat pertama kali bayi menyusu kepada ibu. Nah, untuk teksturnya sendiri lebih bening, namun untuk hinmilk sendiri itu lebih kental. Oke, tadi tepat sekali ya, kalau memang dari warnanya, kalau dari kelihatannya, nampaknya begitu, hinmilk memang lebih kental ya. Nah, ini siapa yang mau melihat secara langsung? Silakan. Oke. Yang ini apa tadi? Kolostrum. Kolostrum ya, dia warnanya memang lebih kuning. Yang ini? Oh, formilk, benar sekali. Nah, sudah pintar ini. Yang ini? Hinmilk. Ya, dia lebih kental ya warnanya. Kalau ini lebih bening. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini komposisi ASI. Kita lihat ya, semuanya itu memang merupakan ASI ya. Nanti kalau memberikan edukasi kepada ibunya, ya kolostrum itu ya ASI. Tapi memang kolostrum itu, karena dia ASI yang pertama kali keluar, dan dia mengandung lebih banyak antibodi, warnanya juga cairannya lebih ke kuning-kuningan. Dan itu bukan merupakan ASI basi ya. Itu dari pandangan masyarakat biasanya seperti itu, menyampaikan bahwa itu ASI basi, warnanya kuning bukan putih, nggak boleh diminum. Nah, itu salah, jadi harus dibenarkan. Kemudian ini tadi ada ASI transisi yang terdiri ASI transisi mulai peralihan antara kolostrum ke ASI matang, dan ASI matang ini tadi ada formilk dan hinmilk. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita sudah menyinggung bahwa bayi itu harus diberikan ASI secara eksklusif
Nah, ini kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara komposisi kolostrum, ASI, dan susu formula. Ya, di sini nampak bahwa ASI di kolostrum untuk energi, protein, dan seterusnya dibandingkan dengan ASI, dia memang ASI itu lebih besar kalorinya. Kemudian kalau dari susu formula lebih kecil kalorinya ya. Terus kemudian di beberapa zat gizi juga di ASI ini lebih banyak. Selanjutnya, terkait makanan pendamping ASI. Ini kita berikan pada bayi untuk usia 6 sampai dengan 12 dan dilanjutkan sampai dengan 24 bulan ya. Itu masih pendamping ASI karena anak usia tersebut masih adalah masa-masa pengenalan ya untuk makanan pendamping ASI-nya. Nah, di sini prinsip pemberian MPASI yang perlu kita perhatikan adalah tepat waktu. Jadi, waktu untuk memberikan MPASI itu dimulai pada saat bayi usia 6 bulan ya. Jadi sebelumnya hanya ASI saja. Terus harus adekuat. MPASI diberikan dengan pertimbangkan jumlah, frekuensi, konsistensi, tekstur, kekentalan, dan juga variasi pada makanan tersebut. Karena memang tidak ada satupun bahan makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap. Jadi harus bervariasi. Ini diberikan dengan cara yang responsif atau disebut dengan responsive feeding. Nah, diberikan dengan konsisten sesuai sinyal lapar dan kenyangnya bayi. Ya, jadi kalau bayi itu lapar, sebenarnya dia akan otomatis untuk mau makan lebih banyak begitu. Ya, terus kemudian teratur pagi, sore atau menjelang malam ya, siang juga sesuai dengan waktu makan siang. Kemudian lama pemberian maksimal tidak 30 menit, tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, biasanya ini yang sering sekali ibu-ibu kalau anaknya tidak mau makan, dibiarkan terus ya, terus sampai anak itu mau sampai lebih dari 30 menit atau bahkan dipaksa. Nah, itu yang tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Kemudian lingkungan yang netral. Jangan sambil nonton TV dan lain-lain ya, atau mungkin main kemudian. Terus kemudian harus aman dan higienis. Perhatikan kebersihan pada peralatan, harus mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI. Kita mengenalnya Ufrejutek Fares bersih. Apa itu? Usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, responsif feeding, kebersihan. Oke ya. Tadi apa saja yang nanti perlu untuk dilihat? Kita lihat ini kalau dari usianya. Ya. Usia 6 sampai dengan 8 bulan bagaimana teksturnya? Makanan lumat ya. Bubur dan makanan keluarga yang dilumatkan. Kemudian frekuensinya dan jumlahnya juga ya. Untuk yang 9 sampai dengan 11 bulan ini makanan lembik ya. Jadi dia dicincang cara memasaknya. Terus kemudian diberikannya sama 3 sampai dengan 4 kali. 1 ditambah dengan makanan selingan. Kemudian untuk usia 12 sampai dengan 24 bulan ini terus jadi pemberian ASI walaupun sudah diberikan makanan pendamping ASI, ASI-nya tetap bisa diberikan sampai anak tersebut usia 2 tahun ya. Nah, di 12 sampai dengan 14 bulan ini sudah makanan keluarga. Ya, sudah secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Kalau umur 24 bulan lebih diberikan makanan keluarga 3 kali sehari atau hampir sama dengan porsi orang dewasa ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ini caranya. Ini gambar ini ada di buku KIA. Jadi kalau kita memberikan edukasi kepada ibu, kita bisa buka buku KIA untuk menyampaikan kepada ibu bagaimana cara memasaknya ya untuk 6 sampai dengan 8 bulan. Disaring Bu, caranya pakai saringan seperti ini. Kemudian 9 sampai 11 bulan dicincang, nanti jadinya seperti ini. Ya, sudah ada gambarnya semuanya. 12 sampai dengan 23 bulan ini sudah seperti makanan keluarga ya. Nah, di situ juga ada bagaimana contoh-contohnya. Kalau dari bahan matang, nasinya seberapa, terus kemudian ada lauknya apa, sayurnya apa, cara membuat ya, ini juga sudah ada. Terus perlu diperhatikan untuk juga menambahkan minyak ya dalam makanan, dalam olahan makanan. Nah, di sini juga muncul contoh-contoh yang lain untuk cara membuat MPASI dari bahan mentah yang nanti langsung diolah di panci di atas kompor.
Terus kemudian ini seperti ada daging, ada hati ayam, terus kemudian ikan kembung ya, sawi, wortel dan seterusnya. Nah, untuk usia sampai dengan 6 bulan nanti teksturnya akan seperti ini. Ya, jadi bukan encer. Terus kemudian di sini kita ada gambar juga dari Kemenkes ya, bagaimana cara mengolahnya, proporsinya seberapa. Terus untuk 9 sampai dengan 11 bulan dicincang. Nah, ini kenapa kok harus begini? Kira-kira ada yang ingin menyampaikan? Betul, biar menarik ya. Karena biasanya anak-anak usia segini sudah apa? GTM ya problemnya. Jadi nggak mau makan. Kalau seperti ini anak jadi tertarik untuk mau makan. Nah, ini untuk sudah makanan keluarga. Jadi harus dibikin yang menarik-menarik ya. Jadi kalau jadi anak kecil kira-kira bagaimana? Pingin kan makan lucu, mau makan wortelnya, mau makan ininya begitu. Oke, baik. Kita lanjut ke studi kasus ya. Kita lihat ada kalau misalnya ini ada sebuah kasus bayi perempuan usia 7 bulan dibawa ibu ke TPMB untuk konsultasi tentang pemberian MPASI. Baik, itu tadi contoh variasi makanan untuk anak usia 6 sampai dengan 23 bulan ya, sampai 24 bulan. Selanjutnya kita akan belajar dari kasus. Jadi kalau misalnya ada kasus, nanti bagaimana sih sebagai Bu Bidan menanggapi kasus tersebut begitu. Nah, ini ada satu studi kasus, seorang bayi perempuan usia 7 bulan dibawa ibu ke TPMB ya untuk konsultasi tentang pemberian MPASI. Bayi ini lahir cukup bulan, berat lahirnya 3.200, bayi diberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Saat ini sudah diberikan MPASI berupa bubur beras putih encer dan pisang lumat 2 kali sehari. Bayi sering menolak makan dan lebih sering menyusu. Saat ini BB 6,5, panjang badan 65 cm, tidak ada kenaikan berat badan dari bulan sebelumnya. Pertanyaannya, apa penyebab kondisi bayi pada kasus tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Baik, silakan Mbak Esther. Baik Bu Oro, saya izin menjawab. Untuk penyebab kondisi bayi pada kasus di atas adalah MPASI tidak adekuat. Oke. Untuk yang pertanyaan yang kedua, apakah MPASI yang diberikan sudah sesuai dengan rekomendasi? Ya, silakan. Mbak, siapa namanya? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bu Oro. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Serina. Saya izin menjawab kalau menurut saya belum sesuai rekomendasi Bu. Dikarenakan seharusnya itu teksturnya tidak cair, melainkan kental dan bersifat melumat. Oke, jadi yang kita soroti adalah dari MPASI-nya ya, teksturnya. Harusnya dia tidak encer, sehingga kandungan gizinya akhirnya tidak optimal karena terlalu banyak air di situ ya. Oke, sudah bagus sekali. Oke, baik, selanjutnya kita akan melihat video pembuatan MPASI ya. Kalau tadi untuk usia pada kasus tadi kan bayinya usia 7 bulan ya. Seharusnya MPASI-nya seperti apa? Kental ya. Kita lihat bagaimana ini video pembuatan MPASI untuk bayi yang umur 6 sampai dengan 9 ya. Oke. Nah, ini dari bahan makanan keluarga yang sudah ada. Jadi ibu nggak perlu repot-repot ya. Kalau misalnya ibu sudah masak sayur sop misalnya, tinggal menambahkan protein nabati dan protein hewani. Kebetulan di sini ada protein hewani telur ya, ada protein nabatinya dia ini apa? Buncis ya. Di buncis di sini sudah ada protein nabatinya. Nah, nasi yang sudah ada tinggal diolah, kemudian ditambah dengan protein hewani. Boleh ayam, boleh ikan ya. Nah, kemudian diolah. Ditambahkan sayurnya. Ini boleh juga ditambahkan lemak ya. Tambahan lemaknya bisa santan, bisa minyak ya. Dari menumis awal kita bisa menggunakan minyak ya. Terus kemudian setelah itu kita saring ya. Nah, kalau dengan tekstur yang seperti ini saja, ini bisa untuk yang 9 bulan ke atas ya. Nah, untuk 6 sampai dengan 9 bulan kita harus menyaringnya terlebih dahulu. Tuh.
Oke, sampai dengan teksturnya apa? Halus. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Ini tadi video untuk pembuatan MPASI-nya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya langsung mengolah MPASI yang sudah jadi untuk menyiapkan tekstur 6 sampai dengan 9 bulan, terus kemudian 9 sampai dengan 11 bulan ya. Oke. Baik, ini kita coba untuk membuat secara langsung ya. Kalau ini yang sudah jadi tadi sudah diolah, dimasak, sudah dicampur dengan sayur sop tadi ya. Sudah ada sayurnya di sini sama telur. Nanti tinggal kita menyaring. Ini sayur sop untuk persiapan yang menu keluarga, bisa langsung sayur sop yang jadi. Terus juga ini di proteinnya. Nah, kalau nanti kita membuat yang 6 sampai dengan 9 bulan, kita ambil ini terus kemudian kita saring. Nah, seperti ini. Ini kalau Anda teksturnya agak kasar, Anda bisa lumatkan dulu dengan ulekan ini. Betul. Ini khusus ya untuk ulekannya, jangan yang ulekan atau coba untuk sambal. Jadi hanya khusus untuk MPASI. Jadi kita bisa ulekan dulu di situ baru disaring. Tapi kalau dia teksturnya sudah lembut seperti ini karena tadi sudah dimasak, jadi tidak perlu lagi. Tapi kalau langsung dari makanan keluarga, sebelum tidak pakai dimasak, kita lumatkan dulu baru kita saring. Oke, jadi teksturnya sudah seperti ini. Nah, ini nggak boleh sampai kalau dituang gini dia sampai langsung jatuh. Jadi dia gini jatuhnya lama. Ya, nah ini baru benar. Tapi kalau dia disendok gini langsung pure kayak air, berarti itu terlalu encer. Gitu ya. Oke. Baik, sekarang siapa yang ingin maju ke depan untuk melakukan praktek langsung? Baik, ini sekarang Wulan sama Afifah mempraktekkan secara langsung. Teman-teman yang lain boleh melihat ya. Ya, boleh ditambah lagi. Ini untuk tekstur yang umur berapa ini, Mbak? Yang 6 sampai 9 bulan. Oke. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, gimana tadi rasanya sudah bisa mengolah sendiri nih? Agak susah ya Bu kalau pakai saringan. Oh, nggak usah pakai saringan, iya. Ya. Tapi ini kalau nanti lebih diencerkan, ditambahi sama kuah, ini kan di sini masih terlalu kental ya. Ini bisa ditambahi dengan kuah sedikit supaya dia tetap bisa jatuh, tapi kalau ini kan dia nggak bisa jatuh. Nah, ini agak susah nanti untuk dimakan. Jadi bisa jatuh tapi lama, nggak terlalu cepat. Jadi kental ya. Oke. Baik, cukup? Ada yang ditanyakan? Cukup. Baik, terima kasih Mbak Ufan. Baik, kita tadi sudah praktek ya membuat MPASI secara langsung. Itu tadi untuk materi yang hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ada yang didiskusikan? Oke. Baik, silakan Mbak, siapa namanya? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Andriani. Izin bertanya Bu, kalau Ibu ingin memberikan MPASI sebelum bayi berumur 6 bulan, apakah boleh nggak Bu? Sebelum bayi berumur 6 bulan diberikan MPASI boleh nggak ya? Siapa yang ingin menjawab teman-temannya? Ya, silakan Mbak. Siapa? Baik, izin memperkenalkan diri ya Bu, saya Lala, saya izin menjawab. Jadi untuk bayi berusia 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh diberikan MPASI karena nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan adiknya itu cuma ASI aja. Oke, hanya ASI saja ya. Jadi MPASI baru boleh diberikan umur lebih dari 6 bulan. Oke. Baik, untuk selanjutnya ada proyek membuat MPASI ya. Untuk proyek pembuat MPASI ini tugasnya pembuatan dan penyajian MPASI untuk bayi usia 6 sampai dengan 24 bulan. Jadi ini merupakan tugas kelompok, nanti akan dibagi berkelompok begitu. Deskripsi tugasnya nanti bisa diakses di Hebat e-learning ya. Di situ sudah ada pembagian kelompok dan tugas untuk masing-masing kelompok. Nanti akan ada kasus, kemudian Anda analisis kasus untuk kebutuhan nutrisi pada bayi usia sesuai dengan kasus tersebut dengan kondisi yang ada pada kasus masing-masing kelompok. Untuk deadline tugas nanti akan kita sampaikan pada pameran project di minggu praktikum ya. Minggu praktikum kurang lebih minggu ke 10 sampai dengan 12 gitu. Baik. Nah, di sini Hebat e-learning-nya nanti bisa Anda akses dengan kode mata kuliah KBA 336 ya. Terus nanti semuanya bisa dilihat di situ. Nah, ini untuk referensi yang bisa dibaca terkait ASI dan juga MPASI ya.
Baik, kita sudah selesai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.